Ngeliat kuliner yang satu ini, pasti tahu dong Unyil lagi plesir kemana? Yuhu, annyeonghaseyo. Liburan kali ini jalan-jalan ke Korea Selatan bareng Unyil yuk. Selain K-pop sama K-dramanya, Korea juga dikenal sama kulinernya yang enak dan unik banget. Salah satunya kimchi. Kimchi adalah jenis asinan tradisionalnya Korea yang dibuat dari fermentasi sayuran dengan bumbu pedas. Kimchi ini wajib ada saat waktunya makan. Di Korea Selatan sendiri, ternyata ada banyak jenis kimchi loh. Masing-masing punya kandungan gizi dan khasiat yang berbeda-beda. Ada yang dari lobak, timun, sampai buah pir. Tapi biasanya lumrah dibuat dari sawi putih nih. Sayuran ini biasa didapatkan dari kebun di kawasan Gangwon-do. Dalam sehari ada lebih dari 10 ton sawi putih yang dipanen. Dan semuanya khusus digunakan untuk bikin kimchi. Selain rasanya pas, bahan baku sawi putih juga dipilih karena khasiatnya. Sayuran ini diketahui banyak mengandung asam folat, magnesium, potasium, vitamin K, vitamin C, dan zat besi. Kalau dikonsumsi rutin, bagus banget untuk melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, meningkatkan daya tahan tubuh, bahkan bisa juga mencegah kanker. Nah, sekarang kita buat saus kimchinya yuk. Saus kimchi di sini dibuat dari ekstrak udang, gula, bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga saus ikan. Fungsi saus ikan ini untuk memberi rasa segar pada kimchi. Balurkan saus sampai merata ke seluruh bagian sawi putih agar proses fermentasinya nanti berlangsung sempurna. Fermentasi pada kimchi akan menghasilkan asam amino dan asam laktat. Dua zat asam inilah yang membuat kimchi punya cita rasa yang khas. Awalnya, masyarakat Korea zaman dulu sengaja membuat kimchi untuk mengawetkan sayuran agar bisa dinikmati sepanjang tahun. Karena saat musim dingin tiba, sayuran sangat sulit didapat. Tradisi mengawetkan sayuran menjadi kimchi kemudian terus dilestarikan hingga saat ini dan sudah menjadi budaya khasnya bangsa Korea. Beberapa produknya bahkan sudah mengantongi sertifikat halal loh yang dikeluarkan langsung oleh Korean Muslim Federation. Jadi dijamin aman deh buat para muslim dan muslimah yang mau mencoba. Yuk lanjut plesir lagi keliling negeri K-drama Korea Selatan. Berangkat! Si Unyil, yuk kita kemon! Melancong ke Korea Selatan saat musim panas, jangan lupa untuk menikmati festival bunga lavender. Ada di daerah Goseonggan, Gangwon-do nih. Jaraknya 4 jam dari ibu kota Seoul. Di lahan seluas 1 hektar ini, kita bakal dimanjakan dengan hamparan indah dan wanginya bunga lavender. Cantik ya. Bibit bunga lavender ini sebenarnya berasal dari Eropa. Biasanya banyak kita temukan di wilayah negara Prancis. Banyak yang menyebut bunga ini sebagai rumput raksasa karena bentuknya memang mirip rumput. Saat musim panas, lavendernya harus dikasih minyak ikan dan ekstrak rumput laut biar pertumbuhannya sempurna. Panen lavendernya yuk! Caranya dengan menggunting tangkai yang berbunga dari semaknya. Selain lebih rapi, cara ini juga membantu pertumbuhan bunga baru pada tanaman. Bunga lavender ini bisa langsung digunakan sebagai bunga ikat atau sebagai bahan campuran minyak wangi, sabun, dan lain sebagainya. Tapi harus disuling dulu ya. Penyulingan bunga lavender umumnya menggunakan teknik penyulingan uap. Prosesnya sama seperti penyulingan konvensional yang banyak digunakan di Indonesia. Uap panas dari dalam tangki yang mendidih ini kemudian dialirkan pada tangki berisi bunga lavender melalui pipa. Minyak murni hasil penyulingan inilah yang selanjutnya digunakan untuk bahan pembuatan minyak wangi, sabun, dan lainnya. Sedangkan sisa airnya bisa juga digunakan untuk penyegar wajah. Berdasarkan hasil penelitian, wangi bunga lavender juga terbukti mampu memberi efek santai dan rileks. Selain itu, minyak lavender juga diketahui memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang mampu melindungi tubuh dari serangan penyakit. Nah, kalau mau icip-icip camilan khasnya Korea, yuk ikut Unyil berburu street food yang enak sama enyak banget.
Ayo, jangan tertipu sama bentuknya ya. Ikan yang satu ini aslinya adalah roti. Namanya bungopang. Camilan bentuk ikan ini populer di Korea Selatan dengan mencampur bahan-bahannya dulu. Dulu produksinya masih pakai tangan ya. Kalau sekarang sih sudah canggih. Tuh, sekali produksi langsung banyak dan cepat banget cetaknya. Satu plat besi cetak ini bisa menampung 6 bungopang. Nah, rahasia nutrisi bungopang ada di sini nih. Adonan kacang merah. Penelitian di Amerika menyebutkan jenis kacang ini menempati peringkat paling atas sebagai bahan pangan kaya antioksidan, mengalahkan buah-buahan seperti blueberry, cranberry, dan yang lainnya. Kandungan nutrisinya pun komplit, terutama kandungan kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang, serta omega 3 untuk meningkatkan kecerdasan otak. Dalam bahasa Korea, istilah bungopang merupakan gabungan dua kata, yaitu bungeo yang artinya ikan dan pang yang artinya roti. Jadi bungopang itu ya roti ikan. Wah, Mul, dapat oleh-oleh dari Unyil dan Bu Juriah nih. Ya, kita bagi di pos ronda aja yuk. Iya Pak, ajak Manyeng juga tuh. Takut nggak habis kalau dimakan berdua doang. Alah, Enyeng sih gampang. Loh. Wah. Aduh. Ya. Selain bentuk jajanan kaki limanya yang unik, pedagang street food di Korea Selatan juga dikenal kreatif. Seperti penjual goltarai ini nih, camilan manis berbentuk gulungan benang putih yang dibuat dari madu. Sembari menunggu gulalinya jadi, sang penjual akan menghibur para pembeli sambil bernyanyi-nyanyi dan melucu. Asik deh pokoknya. Nih, buat pecinta street food Korea Selatan punya jajanan yang seru-seru loh. Mulai dari yang biasa-biasa saja sampai yang unik-unik, bahkan bisa disantap mentah. Ada abalon, ada sea squirt, atau orang Korea menyebutnya myeongge. Hewan invertebrata penghuni laut dangkal ini bisa disantap dalam keadaan mentah ataupun direbus. Rasanya ada manis, asam, dan asin. Rame deh. Kalau nggak suka seafood mentah, cobain kerang panggang bumbu keju aja nih. Kerang jumbo yang dimasak bersama butter dan keju mozzarella. Beuh, ajib. Sobat Unyil, meskipun dikenal sebagai negara maju yang menjadi kiblat industri kecantikan dan dunia hiburan, Korea Selatan kekeh loh untuk menjaga warisan budayanya. Sampai saat ini, kita masih bisa mengunjungi istana peninggalan kerajaan Korea yang terawat dengan baik. Salah satunya Gyeongbokgung Palace atau Istana Gyeongbok. Istana ini terletak di utara kota Seoul. Setiap hari selalu ada pertunjukan unik yang menceritakan kerajaan dinasti Joseon zaman dulu. Nah, ada lagi nih budaya tradisional Korea yang masih tersisa sampai saat ini, yaitu kertas hanji. Iya, kertas yang dibuat dari batang pohon murbei ini dulunya hanya digunakan untuk media menulis saja. Tapi seiring berjalannya waktu, hanji saat ini lebih banyak digunakan untuk membuat beragam karya seni dan keperluan rumah tangga. Seperti bikin jendela, dinding pembatas, juga boneka. Nih, Unyil kasih lihat cara bikin bonekanya. Buat celana untuk boneka laki-lakinya yuk. Pilih warna yang cocok ya. Setelah itu, buat alas kakinya. Dan jangan lupa bajunya juga. Efek kusut pada baju boneka ini akan membuat tampilan lebih nyata. Oh iya, untuk boneka perempuan, pakaikan si boneka dengan rok cantik yang sudah tersedia ini. Terakhir, tinggal kreasikan penggunaan aksesoris sesuai selera. Wah, cantik kan? Pokemon. Sobat Unyil pasti kenal Pinocchio dong, si boneka kayu nakal yang suka berbohong. Kalau berbohong, hidungnya jadi panjang banget. Kisah Pinocchio boleh populer dari Amerika, tapi aslinya tokoh ini berasal dari Italia loh. Kisah fiksi Pinocchio ditulis oleh Carlo Collodi pada tahun 1883, termasuk karya sastra Italia klasik yang populer seantero dunia, bahkan sampai sekarang. Mantap!
Nah, salah satu perajin yang masih melestarikan Pinocchio di Italia adalah Mr. Bartolucci ini nih. Di tokonya di kota Roma, dekat area perbelanjaan Piazza Navona, kita bisa berfoto bareng Pinocchio. Juga sekalian melihat demo pembuatan boneka legend ini nih. Unyil kasih bocorannya ya. Langsung dari tangan Mr. Bartolucci. Membuat Pinocchio dimulai dengan mencetak kayu menjadi badan. Bentuk bulat untuk badan Pinocchio-nya. Lalu kepala, tangan, dan kakinya. Nah baru deh rakit menjadi satu bagian utuh Pinocchio. Mr. Bartolucci kadang sampai mengajak Pinocchio-nya bicara loh. Dan jangan lupa pasang mata dan hidungnya yang panjang, ciri khasnya Pinocchio. Seiring bertambahnya permintaan Pinocchio, Mr. Bartolucci melebarkan perusahaannya. Beliau juga menambah produksi barang-barang dari kayu, mulai dari jam dinding, hiasan dinding, lampu meja, dan banyak mainan yang lain. Umumnya yang dipakai adalah kayu cemara atau pinus Eropa, karena teksturnya lunak tapi kuat. Setelah itu, kayu dipotong sesuai pola. Nah, baru deh masuk ke pengecatan. Oh iya, pengecatannya harus benar-benar teliti ya, karena harus dilakukan perlapisan. Biarkan mengering dulu catnya, baru deh siap untuk dibawa ke toko. Nah, kalau yang ini lagi buat jam dinding nih. Lucu ya, pasang mesin jamnya, lalu pastikan agar berfungsi dengan baik. Perut kenyang. Waktunya cari yang segar-segar nih. Ngopi yuk. Sama kayak orang Indonesia, ngopi juga sudah menjadi bagian dari budaya Italia. Dimulai sejak tahun 1500-an, Italia punya gaya ngopi yang khas. Mereka lebih suka minum kopi asli. Yang terkenal namanya kopi espresso, yaitu kopi kental dan pahit, sari dari biji kopi murni. Ekstrak atau sari kopi ini dihasilkan dari serbuk biji kopi melalui mesin kopi. Espresso biasanya disahkan dalam cangkir kecil. Nah, kalau mau ada tambahan susu atau krim, ada jenis cappuccino, latte, atau macchiato. Semuanya harus dibuat pakai mesin kopi ya. Oh iya, Sobat Unyil, selama berabad-abad orang Italia sudah menciptakan berbagai varian kopi untuk jadi campuran espresso loh. Mereka juga sengaja membuat mesin kopi canggih demi menyajikan kopi numero uno. Nggak main-main, mesin kopi seharga puluhan juta dibuat secara handmade di pinggiran kota Milan loh. Tipe mesin kopi yang dihasilkan di pabrik ini bermacam-macam. Yang sedang dikerjakan ini adalah tipe Cellini klasik. Semua komponen untuk membuat mesin kopi nggak dibikin di sini ya. Tapi semua sudah dipesan sesuai desain yang ditetapkan dari perusahaan. Ada macam-macam komponen dalam satu mesin, antara lain boiler atau kettle uap, tempat air atau water reservoir, exchange heater atau perubah panas, dan pompa rotary. Yang bundar inilah komponen untuk kettle uapnya. Ukuran komponen tergantung tipe mesin. Semakin besar ukuran mesin, kettle uapnya akan semakin besar juga. Letakkan semua komponen pada tempatnya sesuai desain yang sudah ditentukan. Saat tombol on dinyalakan, secara otomatis kettle akan bekerja memanaskan exchange heater. Lalu air akan menguap dan membantu proses ekstrak serbuk kopi. Ada juga komponen untuk pengatur suhu dan tekanan uap. Ini bisa diatur sesuai keinginan pembuat kopi. Nah, mesin besar gini adalah tipe profesional. Biasanya digunakan di kedai kopi atau restoran. Yang dicek biasanya adalah tekanan uap dan kemampuan untuk memanaskan air. Awas, jangan dekat-dekat ya, panas loh. Setelah pengecekan, proses selanjutnya adalah pemasangan tangki air dan rangka luarnya. Rangka mesin ini terbuat dari stainless steel, jadi lebih tahan karat. Mesin kopi espresso yang diproduksi ini bermacam-macam harganya. Yang paling mahal adalah tipe profesional, sekitar 75 juta rupiah. Biasanya dikirim ke Korea, Amerika, bahkan sampai ke Indonesia. Lanjut eksplor Italia lagi yuk.
Sekarang kita keliling kota Roma sambil naik skuter. Kendaraan favoritnya orang Italia yang super gesit melintasi macetnya jalanan. Apalagi sekarang skuter sudah diproduksi pakai teknologi mesin matic atau tidak perlu pakai gigi persinaling lagi. Jadi makin gampang deh dikendarai. Italia memang dikenal sebagai salah satu negara pembuat skuter terbaik di dunia. Gak cuma gara-gara performanya saja, tapi juga karena desainnya. Dibuat di negara fashion, warnanya juga disesuaikan dengan tren fashion terkini. Mantap kan? Nah, pabrik skuter ini berada di kota Pontedera, Provinsi Pisa, Italia. Oh iya, Sobat Unyil tahu nggak kenapa sih bentuk skuter tuh gede di bagian belakang? Desain skuter terinspirasi dari bentuk tawon dengan 2 antena dan perut bagian belakang yang besar. Pada saat awal diproduksi tahun 1940-an, skuter menggunakan teknologi pesawat. Yang paling mencolok sih meletakkan mesin di bagian samping kendaraan. Bukan tanpa alasan ya, sebelum membuat skuter, pabrik di Italia ini memproduksi pesawat terbang. Baik pesawat penumpang maupun pesawat tempur. Akibat Perang Dunia Kedua, pabrik pesawat pun hancur dan akhirnya menjadi pabrik kendaraan skuter sampai sekarang. Bagian badan skuter terbuat dari baja. Gak heran deh kalau skuter Italia ini tahan banting. Di Indonesia saja masih banyak skuter tua yang tetap awet sampai sekarang. Las tiap komponen badan skuter. Wah, keren. Sudah semi robotik gitu bikinnya. Wih. Masuk ke tahap cat yuk. Dari baja langsung berubah nih jadi berwarna. Skuter seri baru memang pakai warna yang cerah dan mencolok seperti merah, biru, putih, hitam, dan coklat metalik. Warna-warna cerah memberi kesan dinamis dan aktif supaya makin menarik untuk pengendara yang kebanyakan anak muda. Nah, baru deh masuk ke tahap perakitan mesin. Nggak semua mesin dibuat di Italia ya. Ada beberapa yang didatangkan dari negara lain seperti Jepang. Baru rakit jadi mesin utuh di Italia. Sip deh, mesinnya sudah siap. Lanjut rakit bagian lainnya, seperti lampu bagian depan, belakang, lampu sen, stang, sampai sadel. Setelah semuanya siap, tinggal masuk ke bagian cek kualitas satu persatu. Mulai dari mesin, lampu-lampu, juga aliran listriknya. Jadi kalau terjadi gangguan, dapat ditangani lebih cepat. Kalau semua sudah oke, skuter siap dikirim ke seluruh dunia. Nah, kalau Sobat Unyil main ke sini, jangan lupa mampir ke museumnya ya, buat melihat koleksi skuter-skuter jadul yang unik. Salah satunya adalah skuter modifikasi untuk kebutuhan syuting film James Bond. Wah, lucu kan? Ada baling-baling helikopternya. Oh iya, ada juga skuter khusus untuk keperluan militer. Jadi Vespa ini dilengkapi dengan persenjataan dan bom. Sewaktu-waktu musuh menyerang, perlengkapannya sudah tersedia deh. Skuter buat balapan dan aksi freestyle juga ada nih. Bahkan sampai skuter raksasa. Tapi ini sih buat pajangan aja ya. Unyil, yuk kita kemon. Oke deh, ini dia akhir pelesiran virtual bareng Unyil. Semoga bisa menghibur hari liburnya ya. Buat teman-teman Unyil yang mau berwisata, ingat jangan lupa prokesnya ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan pastikan jauh kerumunan. Biar pandemi bisa cepat berakhir. Biar kita bisa liburan beneran, gak virtual melulu. Salam sehat, annyeong, arrivederci.